Baik, pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali di program Ustaz Menjawab di hari ketiga dari Idul Adha ini. Jadi hari ini Abi hari kedua ya dari hari ketiga. Hari Tasyrik. Jadi hari Tasyrik baru dua hari. 2 hari Jadi kita juga turut berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Tanah Suci supaya mereka selamat dari ujian-ujian Allah dari malapetaka dan supaya mereka sampai pulang ke tanah air. Dan orang-orang haji yang sudah menunaikan ibadah haji kalau mau pakai haji juga sudah dibolehkan menurut adat ya. Kalau tidak pakai nggak masalah, tidak pakai sama sekali, tidak masalah. Mau pakai haji silakan, nggak dosa juga. ada juga yang marah kalau pakai salah nama. Ya, jadi semuanya tergantung niat. Ya, niat. Kalau niat orang pakai haji itu untuk Populer. Untuk kepentingan duniawi, tentu dia itu akan berdosa. Tapi kalau dia pakai haji itu untuk membentengi diri dari maksiat, itu akan dapat pahala. Karena dia merasa malu, mau ngomong-ngomong dengan istri orang banyak lama-lama malu. Dia ada dikenal sebagai haji. Mau makan riba dia malu, karena ada haji di belakangnya. Jadi mau tidak salat jamaah malu karena ada haji di belakangnya. Jadi haji itu walaupun gelar H.1 itu jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Itu menjadi benteng bagi dia dan keluarganya. Oh, tidak pakai haji boleh juga, karena memang tidak dianjurkan. Kan Rasulullah naik haji, kan nggak disebut Haji Muhammad. Tidak ada. Abu Bakar naik haji. Semua tabat-tabat tidak ada. Nggak disebut Haji Abu Bakar. Tapi kalau seseorang itu memakai haji, apakah salah? Tidak salah. Jadi sangat keliru orang yang menganggap ada ulama-ulama kita yang menggunakan haji dianggap itu ria. Itu salah. Jadi apalagi latar belakang seorang ulama besar itu menggunakan haji, tidak pernah beliau sendiri yang gunakan. Beliau sudah dipanggil-panggil oleh orang, Abu Haji, Dengku Haji, Kiai Haji, sudah dipanggil-panggil orang. Jadi bukan dari dia sendiri. Tapi jadi tidak ada tunggu salat dan ada. Itu. Kira-kira kenapa Abi tidak ada tunggu salat? Jadi kalau dia orang salat alim. Karena ini perjuangan haji memang butuh permohonan, butuh perkembangan, tenaga jauh. Jadi bulan haji. Kalau salat 5 waktu kan tak capek ya. Tak butuh perkembangan kan. Benar sekali ya dia. Kalau salat itu keseharian kita salat terus, maka tidak disebut tunggu salat. Ada tunggu puasa, ada tunggu zakat. Ada tunggu haji juga kan, rukun lumayan juga kan. Tapi kalau haji disebutlah tunggu haji, Pak Haji, Ustaz Haji. Juga kan. Karena haji itu berat perjuangannya, dan langka zaman dulu. Maka dikenal dengan haji, gitu kan. Atau ibaratnya begini, kalau seseorang itu diinjak gajah, Abi Husaini diinjak gajah sudah pincang. Gelar namanya. Itu akan dikenal Abi Husaini yang mana? Udah gajah. Husaini yang diinjak gajah. Langka. Karena sangat langka orang yang diinjak gajah. Husaini yang mana? Husaini yang diinjak gajah itu. Langka. Tapi kalau Abi Husaini digigit nyamuk, enggak ada yang bilang Abi mana? Abi Husaini yang digigit nyamuk. Karena semua orang digigit nyamuk. Itu logikanya. Jadi ada lagi Ustaz. Ini yang banyak yang di hari-hari, apalagi hari raya. Bagaimana hukum orang bersalaman-salaman tu biar tua biar muda? Bukan muridnya Ustaz. Iya, ini sangat menarik ya. Walaupun pernah kita jawab dulu. Dalam akidah dalam akidah salafi, dalam pandangan salafi,
bukan akidah, katakanlah fikih salafi, ya, itu haram. Haram kita berpegang bersalaman dengan yang bukan mahram kita, walaupun adik sepupu kita. Ya, kadang-kadang berpeluk lagi dia. Haram. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah berpegang tangan dengan perempuan. Maka ada hadis, barang siapa menyentuh kulit yang bukan mahramnya, lebih baik menyentuh kulit babi yang sedang berkubangan, atau lebih baik memegang bara api. Tapi ini sebuah pendapat. Pendapat lain dari ulama Syafi'iyah, ya, dibolehkan bersalaman dengan yang bukan mahram sepanjang salam itu tidak menimbulkan syahwat. Maka ulama-ulama besar di Aceh yang bermadzhab Syafi'i bersalaman dengan perempuan. Tapi zaman sekarang dah banyak tahu dilepik, bu lepik. Itu bukan zaman sekarang saja bu lepik. Sudah zaman dulu bu lepik. Tapi dah banyak sekarang. Nah, tapi ceritanya bukan di lepik itu, bersalaman. Bersalaman gini. Jadi kesimpulan kita, kalau kita memang tidak mau bersalaman dengan perempuan, atau perempuan tidak mau bersalaman dengan seorang pria, itu bagus. Ya. Buat aja tangan begini. Ya banyak. Artinya tidak tersentuh. Atau pakai lapik tadi, pakai kain. Ya. Tapi kalau ada juga kita melihat ulama atau siapa saja guru-guru yang bersalaman dengan muridnya langsung, itu berpegang kepada kebiasaan di Aceh. Ya. Ada pendapat ulama yang tidak haram bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Jadi ada khilafiyah dalam hal ini. Silakan pilih salah satu yang paling meyakinkan Anda. Kalau saya mungkin saya bukan orang alumni Timur Tengah, ya. Saya alumni di Aceh ini. Saya lihat guru-guru saya bersalaman, tidak ada lapik, ya. Saya juga bersalaman dengan perempuan, walaupun dilihat oleh orang-orang tertentu saya sudah berdosa, gitu kan. Tapi guru-guru saya yang betul-betul ulama besar, ya, juga berpegang bersalaman dengan perempuan. Saya tidak yakin Bapak Sufi Hamzah tidak tahu agama itu. Saya juga tidak yakin guru saya Profesor Musli Ibrahim tidak tahu agama. Saya tidak yakin Ali Hashimi, ya, tidak tahu agama. Pak Sufyan Hamzah, Abu Jamaluddin Wali, semua bersalaman. Tapi saya sangat menghormati orang yang tidak bersalaman. Berarti mereka itu telah mengamalkan syariat Islam lebih baik, ya. Abi hanya sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.